Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Bapak Hendro Iswanto, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Pasuruan Bapak Dr. Anas Haji Muhammad Fakih MSI, yang saya hormati Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Pasuruan Bapak Faisal di belakang katanya tadi, yang saya hormati tenaga ahli dari Pak Misbahun yang telah mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini, serta Bapak dan Ibu peserta kegiatan sosialisasi RUU Pengadaan Barang Jasa Publik di wilayah Kota Pasuruan yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT karena atas kehendaknya lah kita bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kegiatan sosialisasi RUU Pengadaan Barang Jasa Publik dan transformasi digital pengadaan barang jasa pemerintah. Sebelum saya memaparkan beberapa poin penting mengenai pengadaan barang jasa pemerintah ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu rasa terima kasih yang banyak kepada Pak Misbahun. Mengapa demikian? Jadi sejak LKPP berdiri tahun 2007 sampai sekarang 2024, baru pertama kali LKPP mendapatkan tambahan anggaran yang signifikan di tahun 2024 ini sebesar 50 miliar. Itu tidak terlepas dari perjuangan yang selalu disampaikan oleh Pak Misbahun di Komisi 11. Terima kasih Pak. Saya mengikuti perkembangan setiap RDP selama hampir 17 tahun ini Pak. Sejak saya jadi Kabag Perencanaan, kemudian sudah saya menjadi Kabiro Perencanaan. Ini saya suka ngintil, orang Sunda bilang Pak, ikut pimpinan di DPR. Jadi selalu mengikuti perkembangan dan masukan yang selalu disampaikan oleh Pak Misbahun. Sampai saat ini saya menjadi sekretaris utama di LKPP. Jadi pada saat itulah saya di LKPP mendapatkan tambahan yang sangat signifikan. Sehingga acara sebesar ini, semewah ini bagi kami di LKPP bisa terselenggara dengan baik kita kelakukan Pak Misbahun. Jadi Pak Misbahun berbisik ke saya, ini alhamdulillah 300 orang, padahal kalau ruangannya ini bisa cukup 1000 orang katanya. Ya Pak, betul Pak, ruangannya cukup. Kalau dananya ditambah bisa Pak 1000 orang. Baik, izin Pak Misbahun yang saya hormati. Ya, saya ingin menyampaikan poin-poin penting mengenai pengadaan barang jasa pemerintah ini yang nanti dikaitkan dengan RUU. Karena secara substansi tentang pengadaan barang jasa pemerintah ini tadi sudah sangat pasti disampaikan oleh Pak Misbahun sebenarnya ya. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan ya. Intinya adalah kami selalu ingin mengulang-ulang apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tetapi segenap pimpinan kami di beberapa kesempatan, baik di kalangan pelaku usaha, kalangan aparatur, kalangan akademisi maupun kalangan legislatif ya, mengenai 5 fokus kerja pengadaan barang jasa pemerintah yang menjadi arahan Presiden. Yang pertama adalah sistem yang pro PDN dan UMKM untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan porsi pelaku usaha untuk usaha kecil dan koperasi, serta sistem yang cepat dan tepat untuk mewujudkan proses pengadaan yang lebih transparan tadi sudah disampaikan oleh Pak Misbahun. Kemudian memaksimalkan efisiensi belanja pemerintah serta mempercepat penyerapan anggaran yang lebih berdampak kepada masyarakat. Nah, mengapa demikian Bapak dan Ibu? Ya, ini pertama kali di tahun 2022 ada studi yang dilakukan oleh teman-teman Bappenas dan BPS. Ya, bahwa setiap 400 triliun ya, belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu berdampak paling tidak terhadap terserapnya 2 juta lebih tenaga kerja baru serta membangkitkan pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 1,8%. Ya. Jadi kalau tadi ini secara nasional, kalau tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota ya bahwa Pasuruan menjadi salah satu lokomotif dari arah perubahan ke katalog ini, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat dengan kebijakan di Kota Pasuruan ini juga akan membangkitkan
dan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sama. Namun tentunya perhitungannya tinggal nanti dilakukan saja gitu Pak ya. Ini metodenya, kalau Pak Dokter saya kira tahu, metodenya dengan metode analisis input output dan CGE, Computable General Equilibrium sebagai gambaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia dan saya cintai, ya. Di layar Bapak dan Ibu dapat melihat, ya, saya ingin mengenalkan pengadaan barang jasa pemerintah ini sebagai pasar saja, biar mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu semua. Kalau mendengar procurement, kalau mendengar pengadaan, dan bacalah pasar pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Di layar Bapak dan Ibu dapat melihat ada pembeli, ada penjual. Siapa pembelinya? Pembelinya tadi, ya, timnya Pak Wakil Wali Kota, para pimpinan OPD, timnya Pak Paki, timnya Pak Faisal, ya, pengguna APBN APBD, para camat, para lurah, kemudian juga Kementerian Agama pengguna APBN. Itulah para pembelinya. Siapa penjualnya? Penjualnya supplier, ya, yang berkontrak, ada yang melalui tender, ada yang melalui katalog, dan ibu-ibu yang hadir di sini kalau sudah bergabung di katalog, Bapak Ibu lah sebagai penjual, sebagai supplier. Ya. Di manakah LKPP berada? Bapak dan Ibu dapat dilihat misalkan LKPP menjadi makcomlamnya Bapak dan Ibu, mempertemukan penjual dan pembeli. Ya. Mempertemukan penjual dan pembeli dengan 4 tugas yang disampaikan oleh Presiden kepada LKPP. Yang pertama, pesan Presiden terhadap tugas LKPP, benahi tata kelolanya, jaga prinsipnya, jaga etika pengadaannya, tentukan tujuannya, dan tunjukkan kebijakannya. Ya, itulah sehingga kita merumuskan regulasi, peraturan dan regulasi mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah tolong bikin sistemnya, bikin teknologi digitalnya, sehingga kita punya sistem pengadaan secara elektronik dan sekarang sudah bertransformasi menjadi tendering, seleksi dan katalog. Ya. Yang ketiga, tolong karena kata Bapak Presiden, karena ini adalah uang rakyat yang dikumpulkan secara perlahan, secara sedikit demi sedikit dari para pembayar pajak, maka harus dipertanggungjawabkan kepada para pembayar pajak. Ya. Kepada masyarakat. Oleh karena itu tolong SDM, kompetensi SDM-nya dilatih, kelembagaannya dibentuk dan dibina oleh LKPP, gitu ya. Integritasnya dijaga, ya, sehingga LKPP mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia. Tidak hanya cukup itu Pak, Bapak dan Ibu, namanya juga pasar, ya. Ada teknologinya, ada kebijakannya, ada SDM-nya, pasti ada yang berantemnya juga, ya. Ya, lebih berantem juga baik antara penjual dengan pembeli maupun antara penjual. Ya. Tadi berantemnya. Ya. Oke, maka KPP juga mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan. Tolong bentuk LKPP layanan penyelesaian sengketa yang murah, ya, yang tidak berbayar, yang lebih cepat dan tidak tergantung kepada pengadilan. Ya, maka di LKPP terbentuklah apa yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa pengadaan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan. Ya, oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, Bapak dan Ibu tergambar tentang pasar. Ya. Kalau tergambar tentang pasar, maka namanya juga pasar. Ya. Selalu ada kecurangan, selalu ada permasalahan. Ya. Apa permasalahan yang terjadi di pasar pengadaan barang jasa pemerintah? Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia terkait dengan pengadaan barang jasa publik kalau mereka menyebut demikian. Ya. Ya. Permasalahan yang pertama adalah dibilangnya dalam bahasa Inggrisnya tulisnya insider trading. Jadi pihak pembeli merangkap juga sebagai penjual, ya, karena merasa uang di dalam kekuasaannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menjadi permasalahan pengadaan di seluruh dunia dan juga di Indonesia adalah dominasi senior kepada junior, dominasi dari atasan kepada bawahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyakit ini mari kita ganti, ya, ya, mari kita ganti dengan supaya tidak terjadi konflik of interest, maka kita ganti dengan coaching and mentoring sehingga kinerja pengadaan di setiap entitas itu menjadi lebih baik. Ya. Tidak hanya cukup itu Bapak dan Ibu, namanya juga pasar. Ya. Ditaruh di tangan penjual juga sama.
ya, ada persekongkolan untuk memenangkan tender, namanya persekongkolan horizontal. Persekongkol untuk memenangkan tender, ya, itu terjadi juga di pihak penjual, namanya juga pasar. Ya. Oleh karena itu, dengan regulasi pengadaan, Bapak Presiden tadi menugaskan LKPP untuk menjaga tata kelola, prinsip dan etika, maka persekongkolan itu tolong diubah menjadi kerjasama operasi, tolong diubah menjadi kemitraan, tolong diubah menjadi subkontrak yang legal, kira-kira gitu ya gambaran pasar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah yang dikasih tanda kali yang silang yang di dalam gambar itu. Yang berikutnya ada lagi ternyata Bapak dan Ibu, pembeli sama penjual bersekongkol. Ya, udahlah pertanggungjawabannya beresin, biar saya yang belanjain. Ya, ada juga yang disebut dengan persekongkolan vertikal. Ya, ini juga terjadi karena kedekatan, karena kohesi sosial yang tinggi. Ya, karena kita itu pakai boleh jadi yang menjadi penjual dan pembeli itu adalah pernah satu alumni di SD, pernah satu alumni di SMP. Ya. Oleh karena tadi yang disampaikan oleh Pak Misbahun tadi, tolong kurangi ya interaksi antar orang dan buatlah teknologi, kira-kira begitu ya singkatan. Nah, oleh karena itu persekongkolan ini tolong kata Bapak Presiden itu ya diubah. Ya. Bagaimana hubungan yang baik ini, yang erat kekeluargaan ini, semangatnya diubah menjadi memberi manfaat yang besar pada masyarakat, ya. Sehingga yang silang-silang menjadi jempol-jempol yang tadi saya sebut di atas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama hampir 17 tahun ini LKPP selalu bergerak dari sisi pembeli, dibina SDM-nya, dibina SPSE-nya, dibina kelembagaannya. Pak Misbahun selalu mengingatkan, jangan tolong dong, yang ini kan pasar, jangan dibina dari pembeli saja, tapi tolong dari penjualnya juga. Jadi penjual juga dibina, karena untuk mendapatkan value for money itu tidak cukup hanya dari sisi pemerintah. Tanggung jawab kualitas itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga harus sama-sama jadi tanggung jawab penjual juga. Ya. Sehingga dicobakan di dalam di dalam peraturan presiden bahwa tanggung jawab penjual juga diberikan beban, diberikan tanggung jawab untuk menjaga kualitas. Ya. Jadi kualitas berdua sisi. Nah, tolong ini disampaikan kepada para pelaku usaha. Ya Pak, siap. Ya, kan? Tapi Pak, anggarannya nggak cukup Pak. Gitu. Tapi akhirnya, alhamdulillah kita saat ini bisa dapat berjumpa dengan para pelaku usaha, sekaligus juga memperkenalkan, mensosialisasikan dengan RU. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka LKPP dengan seluruh ekosistemnya memiliki tugas juga dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Ya. Ya. Kemudian juga tentunya harus siap ekosistemnya termasuk Pak Paki ya. Dan teman-teman semua ya. Ada dinas-dinas terkait dengan tadi misalnya TKDN gitu ya, diingatkan standar dan sebagainya ya, untuk bergabung dalam ekosistem. Sehingga Bapak dan Ibu dapat melihat ya, ketika melihat gambar ini bahwa LKPP itu sebenarnya adalah pembina pasar pengadaan barang jasa pemerintah, dan untuk mewujudkan pasar pengadaan pemerintah yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke ya. Pasar terintegrasi, pasar tunggal Indonesia gitu ya. Oleh karena itu ruang lingkupnya ingin dikembangkan, tidak cukup hanya belanja APBN dan APBD saja ya. Mari kita tingkatkan ruang lingkupnya ya, mengikuti arus uang, mengikuti aliran uang dari APBN APBD ya. Misalnya ada uang yang mengalir tidak hanya dari belanja, dari pembiayaan, dari penyertaan modal, dari investasi yang mengalir kepada entitas, maka itulah yang menjadi ruang lingkup dari pengadaan barang jasa publik ya. Sehingga kita mengusulkan ya, bahwa peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah ini ditransformasikan menjadi RUU pengadaan barang jasa publik agar mengikuti setiap arus entitas yang mengikuti arus uang tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin saya untuk menyampaikan pula ya, bahwa rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik ini dasarnya adalah sebagaimana instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 ya, bahwa LKPP mendapatkan amanat untuk menyusun RUU pengadaan barang jasa publik. Yang kedua, RUU pengadaan barang jasa publik menjadi salah satu daftar dalam prolegnas prioritas tahun 2024.
Kemudian juga hari ini RUU pengadaan barang jasa publik ini telah diparaf dan sudah dibahas dan melakukan harmonisasi perundang-undangan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Apa yang menjadi muatan RUU pengadaan barang jasa publik? Ya, secara singkat dapat saya sampaikan, nanti secara detailnya akan disampaikan oleh teman-teman dari Direktorat Teknis terkait. Yang pertama adalah prinsip dan tujuan pengadaannya dijaga. Ya, bahwa tujuan pengadaan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan tingkat partisipasi pelaku usaha mikro kecil, salah satunya itu tentu harus dijaga. Yang kedua, ruang lingkup penggunaan barang dan jasa publik. Yang ketiga, kriteria dan kategori produk dalam negeri. Yang keempat, fasilitas bagi penyedia, pelaku usaha mikro kecil dan koperasi mendapatkan perhatian khusus. Yang kelima, tentang sumber daya manusia, karena tadi uangnya dari masyarakat maka harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keenam, penyelenggaraan pengadaan. Yang ketujuh, pengadaan internasional. Yang kedelapan, transformasi digital pengadaan. Yang kesembilan, penyelesaian sengketa pengadaan dan peran serta masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira beberapa poin tentang pengadaan muatan RUU pengadaan PBJ politik seperti demikian. Berikutnya Bapak dan Ibu, izin juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada perkembangan yang signifikan selama hampir 5 tahun terakhir ini mengenai proporsi jumlah penyedia UMKM dalam katalog elektronik. Pada tahun 2021 itu ada di angka 67,16%. Kemudian sejak Inpres 2 tahun 2022 maka meningkat menjadi 78,12%, dan tahun 2023 menembus angka 88,16% proporsinya. Pada tahun 2024 sudah melampaui angka tahun 2023 dan sudah mencapai angka 89,88%. Dan pada tahun 2024 sudah di pertengahan Juli, maka dapat diperkirakan sampai akhir Desember ini akan bergerak terus proporsi jumlah penyedia UMK di dalam katalog elektronik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian juga izin saya menyampaikan juga sekaligus juga kepada Bisbakun bahwa jumlah produk tayang dalam katalog elektronik ini meningkat sangat tajam sejak tahun 2020. Tahun 2020 hanya 42.000 produk, tahun 2021 202 produk, tahun 2022 sejak mulai adanya proses bisnis yang baru meningkat menjadi 2.493 produk. Kemudian dengan proporsi dengan jumlah produk impornya 211.000 lebih. Tahun 2023 Bapak dan Ibu, jumlah produk tayang di katalog meningkat menjadi 6.800.000 lebih. Tadi kontribusinya salah satunya dari teman-teman di Pak Wali Pak Wakil di Kota Pasuruan. Kemudian juga tahun 2024 menembus angka sampai dengan Juli ini 8.500.000 lebih produk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka ini menjadi pasar pengadaan yang sangat luas dan boleh jadi akan mengalahkan e-commerce yang sudah mapan, termasuk transaksinya. Mari kita lihat. Jumlah produk impor juga menurun sejak Inpres 2022. Tahun 2021 sebelum Inpres 2 tahun 2022 jumlah produk impornya 54,89%. Maka seiring dengan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan UMK, maka tahun 2022 menurun menjadi 6,47% produk impornya, dan tahun 2024 ada di kisaran 9,5% jumlah produknya. Secara rata-rata dalam 3 tahun terakhir ini ada di dalam kisaran 9% produk impor. Jadi jauh lebih banyak produk dalam negeri. Demikian juga dengan proporsi jumlah produk impor UMK pada katalog. Jadi ada produk impor yang dijual oleh UMKM juga mulai menurun. Tahun 2021 47,33%, tahun 2024 tinggal 7,23%. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedangkan jumlah produk UMKM dalam katalog elektronik jadi benar-benar didominasi oleh produk UMKM. Tahun 2024 ini tembus di angka 7,2 juta produk UMKM.
atau kurang lebih proporsinya tadi 83,93%. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian pula dengan transaksinya secara total di dalam pasar pengadaan barang jasa pemerintah khusus di katalog itu pertengahan tahun ini tembus di angka 190 triliun rupiah, ya, mengalahkan e-commerce non pemerintah kelihatannya. Ya, kita bisa bayangkan di akhir tahun 2024 mudah-mudahan akan tembus di angka 300 triliun. Dan ya dari 190 triliun tersebut ya hampir 60% diantaranya adalah menjadi kontribusi atau menjadi transaksi karena para usaha mikro kecil atau hampir 93,3 triliun rupiah. Demikian juga Bapak dan Ibu, sebagaimana amanat Kepres Invest 2 tahun 2022 bahwa pemerintah wajib mencadangkan belanja pengadaan minimal 40%, dan tidak hanya dicadangkan, kalau dicadangkan baru niat Bapak dan Ibu ya, tetapi juga berapa realisasinya ya. Tahun 2022 36,10%, tahun 2023 baru tembus melampaui target 40%. Tahun 2024 sudah mendekati angka 30%. Diharapkan sampai akhir Desember akan melampaui target di atas 40%. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya saya kira hal yang ingin saya sampaikan terakhir adalah pembangunan new platform katalog versi 6. Jadi dalam waktu dekat, ya kita sudah melunching katalog versi 6 pada tanggal 28 Maret 2024. Apa yang menjadi kelebihan dari katalog versi 6 ini? Yaitu fungsi katalog dan toko daring pada satu platform. Yang kedua, proses bisnis end-to-end yang terintegrasi pada satu platform e-purchasing. Jadi sejak dari perencanaan sampai dengan pembayaran. Serta berikutnya adalah di dalam katalog versi 6 itu juga kita mengembangkan monitoring dan evaluasi pengadaannya, ya, dengan mengembangkan dashboard e-audit. Ya. Mengapa ini penting? Karena untuk menghindari terjadinya atau mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan pengadaan barang jasa. Maka dengan dashboard e-audit ini kita bisa mendeteksi yang pertama perilaku penurunan harga setelah transaksi, ya, transaksi tayang langsung dibeli gitu ya, kemudian turun lagi, ya, itu juga terdeteksi di sistem ini. Kemudian perilaku kecepatan status persetujuan transaksi, ya, baru aja jam segini misalnya jam 10.00 masuk ke pasar, 10.01 sudah transaksi, kapan negonya kan gitu kan. Nah itu kan apa, kalau ibu-ibu suka nego, suka nawar kan. Nawar kan tidak mesti harga turun, boleh jadi juga nawar teknis kan. Kalau nawar teknis seperti ini, kalau pada ibu beli ayam misalnya bisa jadi nego harga, kalau harganya tidak turun nego teknis ibu, misalnya ya Pak tolong dibagi 5, dipotong 5, potong 8 gitu ya, kemudian tolong antar ke rumah, itulah selesai nego teknis. Bapak dan Ibu yang hormati, demikian juga dengan transaksi kepenyedia yang sama dan berulang. Jadi akan terdeteksi perilaku kecepatan transaksi pertama suatu produk juga ada di dalam ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak sempurna. Dengan ini sosialisasi rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik dan transformasi digital pengadaan, saya kira nanti dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi saya buka. Ya. Terima kasih. Bila ilmu hidayah, Allahumma biqil afani thori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.